Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrisa Arya Amelia dengan NIM K711989 dari kelas 5B PGSD Surakarta UNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Hayo, kalau ibu tanya kabar, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu ulangi ya. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, Alhamdulillah. Semoga anak-anak pada pagi hari ini diberikan kesehatan agar bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semuanya bersemangat kan? Iya, bersemangat. Alhamdulillah. Good job. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, hari ini kita akan belajar pada tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Jadi materi kita pada hari ini adalah sistem tata surya. Sebelum itu, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan mencermati teks informasi benda langit di sekitar kita, kalian nanti dapat menelaah informasi mengenai sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. Selanjutnya, dengan mengamati video cara kerja sistem tata surya, kalian nanti dapat menganalisis tentang kerja sistem tata surya dengan percaya diri. Selanjutnya, dengan memainkan peran tentang cara kerja sistem tata surya, kalian nanti dapat membuat sebuah laporan pengamatan tentang cara kerja planet dalam sistem tata surya dengan lebih percaya diri. Selanjutnya yang keempat, dengan menyusun laporan pengamatan sistem tata surya, kalian nanti dapat membuktikan pemahaman kalian terkait dengan cara kerja anggota sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. Selanjutnya, dengan membaca sebuah karangan fiksi, kalian nanti dapat menjelaskan tokoh utama dalam karangan fiksi baik secara lisan, tulisan, dan menggambarkannya di dalam sebuah gambar sederhana dengan percaya diri. Nah, untuk itu ibu juga akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator. Jadi, hari ini kita ada 2 muatan, yakni ada IPA dan Bahasa Indonesia. Ibu akan menyampaikan KD dan indikator dari IPA terlebih dahulu. Yang pertama, kompetensi dasar 3.1, menjelaskan sistem tata surya dengan karakteristik anggota tata surya. Selanjutnya, 4.7, membuat model sistem tata surya. Untuk indikatornya, yang pertama menganalisis sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. Selanjutnya, membuat sebuah laporan pengamatan tentang cara kerja planet dalam sistem tata surya dengan lebih percaya diri. Yang terakhir, menelaah pertanyaan yang berhubungan dengan cara kerja anggota sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. Selanjutnya untuk kompetensi dasar dan indikator dari Bahasa Indonesia, yang pertama 3.9, menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta pencitraan penulis dalam teks fiksi. Untuk indikatornya nanti membuat sebuah laporan pengamatan tentang teks fiksi. Selanjutnya, menyampaikan penjelasan tentang tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam tokoh teks fiksi secara lisan, tulis, maupun visual. Untuk indikatornya nanti menelaah pertanyaan yang berhubungan dengan teks fiksi ya anak-anak. Selanjutnya, ya anak-anak, karena kita akan belajar pada tema 9, subtema 1 pada materi baru yakni sistem tata surya. Sekarang ibu ingin kalian melihat di luar jendela kalian atau di sekitar rumah kalian pada langit-langit. Ya, bagaimana keadaan langit di sekeliling kalian pada hari ini, baik pada pagi atau malam hari? Kalau langit pada pagi hari atau siang hari ada apa saja? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Kalau pada pagi atau siang hari terdapat sinar matahari, kemudian langitnya berwarna
cerah. Ada apa langit pada malam hari? Iya, benar sekali. Ada bulan, ada bintang, dan langitnya berwarna gelap. Sekarang dilihat pada layar ya. Ibu sudah menampilkan gambar langit pada malam dan pada siang hari. Tadi kalian secara tidak langsung sudah menyebutkan beberapa benda langit. Apa saja tadi? Iya, benar sekali. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada apa lagi? Ada yang tahu? Iya, ada komet. Ada lagi? Ada planet. Apa lagi? Ya, sudah ya. Dari benda-benda langit yang kalian sebutkan tadi, apakah kalian pernah melihat benda-benda tersebut secara langsung? Ya, sebagian memang sudah pernah kalian lihat ya, dan sebagian benda langit memang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau secara langsung karena membutuhkan alat bantu seperti teleskop ataupun teropong karena letaknya memang sangat jauh dan tidak terhingga. Nah, ibu ingin bertanya, karena benda-benda langit yang letaknya sangat jauh dan tak terhingga itu, apakah planet-planet bisa saling bertabrakan? Atau bagaimana planet-planet bisa tidak saling bertabrakan? Ada yang tahu kenapa? Ya, belum tahu ya. Hari ini kita akan belajar peristiwa pada angkasa luar yang menyebabkan kejadian luar biasa itu bisa terjadi. Nah, selanjutnya kita simak sebuah percakapan ya anak-anak. Ini ada percakapan dari Lani dan Siti. Ayo kita baca bersama-sama. Lani, wah, menarik sekali mengetahui tentang benda-benda langit di alam semesta. Banyak hal tentang alam semesta yang belum saya ketahui, Siti. Siti, benar Lani, tempat tinggal kita bumi ini contohnya. Bumi hanya sebagian kecil dari benda-benda langit yang ada di alam semesta. Para ahli astronomi masih terus mempelajari banyak hal tentang alam semesta. Dari mereka, kita mendapatkan pengetahuan tentang angkasa luar dan alam semesta ini. Aku sudah tidak sabar ingin membaca beberapa keterangan tentang benda-benda langit dalam artikel berikut. Yuk kita baca bersama-sama, Lani. Iya, dari percakapan tadi kita sudah menyimak dan membaca ya percakapan antara Lani dan Siti. Dari percakapan tersebut, kesimpulan apa yang anak-anak dapatkan? Iya, benar sekali. Kita jadi mengetahui ya bahwa alam semesta itu sangatlah luas. Bumi ini hanya sebagian kecil dari benda-benda langit yang ada di alam semesta. Dengan kata lain, bumi ini hanyalah salah satu dari planet yang ada dalam sistem tata surya kita. Sebelum itu, Ibu ada motivasi untuk kalian. Motivasinya, sukses hanya bisa diraih melalui gigih belajar, kerja keras, dan doa yang ikhlas, bukan hanya dengan lamunan. Jadi, kalau anak-anak ingin sukses, maka anak-anak harus belajar dengan sebaik dan semaksimal mungkin dengan kerja keras dan jangan lupa berdoa. Kalau anak-anak hanya melamun, belajar seenaknya, tidak bekerja keras, bahkan tidak berdoa, maka jangan mengharapkan kesuksesan ya. Seperti itu. Ibu harap dengan membaca motivasi ini anak-anak semakin giat untuk belajar dengan terbaik, mengerahkan kemampuan terbaik dari diri anak-anak semua agar suatu saat nanti anak-anak bisa sukses. Amin Allahumma amin. Anak-anak sudah semangat semua ya? Sebelum kita belajar, mari kita semua tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Selanjutnya, mari kita membaca artikel. Tadi pada percakapan Lani dan Siti disebutkan sebuah artikel ya. Nah, ini Ibu sudah menampilkan artikelnya. Mari kita baca bersama-sama. Alam semesta memiliki banyak galaksi. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal.
Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Anak-anak dibaca dan disimak baik-baik ya, karena nanti kalian akan menganalisis informasi dan menjawab pertanyaan. Ibu lanjutkan. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilinginya. Planet-planet tersebut mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, komet. Mari kita lihat lebih dekat sistem tata surya kita. Selanjutnya, setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar yang berbentuk elips, yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Tahukah kamu apa yang kamu rasakan di bumi dengan adanya revolusi bumi terhadap matahari? Anak-anak, kalian tadi sudah membaca teks informasi yang berjudul Benda Langit di Sekitar Kita. Ya, tentu kalian sudah menganalisis dan menyimak dengan baik informasi yang sudah disajikan dalam teks, betul? Betul, alhamdulillah. Ini ibu akan menyajikan beberapa pertanyaan. Anak-anak dapat menjawab sesuai hasil analisis anak-anak terhadap teks informasi tadi ya. Nih, pertanyaan pertama akan ibu tampilkan. Pertanyaan pertama nih, apa yang dimaksud dengan galaksi? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan galaksi? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Iya, benar sekali. Galaksi itu adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. 8 planet yang mengelilingi matahari dalam sistem tata surya kita yaitu, ayo apa tadi? 8 planet tadi ada pada galaksi Bima Sakti. Galaksi kita apa saja tadi planetnya? Ada 8 mengelilingi matahari. Ada yang bisa menyebutkan? Iya, benar sekali. Yang pertama ada Merkurius, yang kedua ada Venus, yang ketiga ada Bumi, yang keempat ada Mars, yang kelima ada Jupiter, yang keenam ada Saturnus, yang ketujuh ada Uranus, yang kedelapan yang terakhir ada Neptunus. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan rotasi? Iya, benar sekali ya anak-anak. Rotasi itu adalah peristiwa berputarnya planet pada porosnya. Pertanyaan keempat. Apa yang dimaksud dengan revolusi bumi? Ada yang bisa menjawab? Iya, benar sekali. Revolusi bumi adalah peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari. Tadi pada teks informasi tadi di akhir ada sebuah pertanyaan. Nah, ibu akan menampilkan pertanyaannya di nomor 5. Apa yang kamu rasakan di bumi dengan adanya revolusi bumi terhadap matahari? Ada yang tahu? Tadi kan kalau akibat dari rotasi kan terjadinya peristiwa siang dan malam. Nah, kali ini revolusi. Apa dampak revolusi yang terjadi di bumi
terhadap matahari? Ada yang bisa menjawab? Ada 3. Iya, benar sekali ya anak-anak. Yang pertama ada perubahan musim, yang kedua ada perbedaan lama waktu siang dan malam, dan yang terakhir rasi bintang terlihat berbeda setiap bulannya. Jadi itu yang kita rasakan di bumi akibat dari revolusi bumi terhadap matahari. Bagus sekali anak-anak, kalian sudah menjawab kelima pertanyaan dengan baik dan benar. Tandanya kalian sudah dapat menelaah atau menganalisis informasi yang tersaji dalam teks benda langit di sekitar kita yang sudah kita baca dan pahami bersama tadi ya. Kalian tadi sudah belajar mengenai galaksi, orbit, planet-planet, matahari sebagai pusat tata surya, rotasi, revolusi, beserta akibatnya. Sekarang mari bersama-sama kita melihat video cara kerja planet dalam sistem tata surya. Planet-planet tata surya. Bentuk sistem tata surya mirip sebuah Anak-anak, piring terbalik. diamati baik-baik ya Benda-benda bagaimana angkasa yang berputar mengelilingi matahari dalam orbit tertentu dinamai planet-planet. Hingga 23 Agustus 2006, ada 9 planet anggota sistem tata surya. Urutan planet-planet dari yang terdekat dengan matahari. 1. Merkurius. 2. Venus. 3. Bumi. 4. Mars. 5. Jupiter. 6. Saturnus. 7. Uranus. 8. Neptunus. 9. Pluto. Dari Merkurius hingga Neptunus memiliki jalur orbit yang jelas dan berputar. Ya anak-anak, kalian tadi sudah menyimak video bagaimana planet berputar pada porosnya dan pada orbitnya. Ibu memberi informasi tambahan, tadi disebutkan planet ke-9 adalah Pluto. Nah, Pluto itu tidak termasuk planet dalam sistem tata surya kita, tidak termasuk ke dalam planet yang mengelilingi matahari, karena jelas sekali Pluto itu tidak mengelilingi matahari dan tidak memenuhi syarat sebagai planet. Maka dari itu Pluto tidak masuk ke dalam planet dalam sistem tata surya dalam galaksi Bima Sakti kita. Selanjutnya, anak-anak kan sudah melihat video, sudah membaca teks informasi. Selanjutnya anak-anak akan bermain peran bersama teman-teman ya. Ada yang menjadi matahari dan ada juga yang menjadi ke-8 planet. Ibu memberi kebebasan kalian untuk bebas berkreasi akan perannya, bisa juga menggunakan alat bantu sekreatif kalian sebisa mungkin. Kalian akan memperagakan cara kerja bagaimana ke-8 planet tersebut berputar pada poros dan orbitnya dalam mengelilingi matahari, oke? Nah, anak-anak sudah bermain peran semuanya tadi ya. Selama bermain peran, tentu kalian tadi sudah memahami bagaimana cara kerja planet-planet dalam mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan laporan. Nah, dan kalian nanti juga akan menjawab beberapa pertanyaan sesuai yang sudah Ibu siapkan. Untuk format laporan pengamatannya, yang pertama ada judul kegiatan, kedua tujuan pengamatan, ketiga ada metode, keempat ada hasil pengamatan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk kesimpulan nanti Ibu saja yang membahasnya, kalian mengerjakan keempat, judul, tujuan, metode, dan hasil. Selanjutnya setelah mengerjakan laporan pengamatan, kalian nanti mengerjakan soal ini. Ada 6 soal, nanti kita bahas bersama, oke? Bagaimana anak-anak? Sudah pada bisa mengerjakan ya?
Alhamdulillah sudah bisa semua. Marilah kita bahas secara bersama-sama laporan pengamatan yang sudah kalian kerjakan masing-masing. Ayo kita kerjakan yang pertama. Yang pertama ada judul kegiatan. Judul kegiatan tadi apa? Ada yang tahu judul kegiatan yang kalian lakukan apa? Iya, benar sekali. Judul kegiatannya adalah bermain peran sistem tata surya. Selanjutnya, tujuan pengamatan. Apa tujuannya? Ada yang bisa menyebutkan atau mengungkapkan tujuan pengamatan kita pada hari ini? Iya, benar sekali. Tujuan pengamatan kita adalah untuk mengetahui cara kerja sistem tata surya yang diperagakan. Selanjutnya untuk metode. Metode apa yang kalian pakai dalam menyusun pengamatan? Kalian tadi memperhatikan teman-teman memperagakan menggunakan metode apa? Ya, benar sekali ya, menggunakan metode bermain peran atau role playing. Selanjutnya, hasil pengamatan yang kalian dapatkan apa? Ada yang bisa mengungkapkan atau mempresentasikan? Iya, benar sekali ya. Hasilnya bahwa setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak akan saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Selanjutnya kesimpulan ya. Ibu akan mengungkapkan kesimpulan dari hasil pengamatan kalian dan hasil bermain peran kalian. Disimak baik-baik ya. Kalau perlu dicatat dalam buku catatan kalian atau di bawah pekerjaan tabel terakhir itu. Kesimpulannya, disimak baik-baik ya anak-anak. Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusat. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Jadi semakin dekat planet dengan matahari, maka akan semakin cepat revolusinya. Sedangkan planet yang berada jauh pada matahari, maka ia akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengelilingi matahari. Jadi revolusinya akan semakin lama, jauh dibanding dengan planet-planet yang dekat dengan matahari. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan. Tadi kalian sudah menjawab pertanyaan, betul? Betul, alhamdulillah. Ada kesulitan? Tidak ada? Wah, bagus sekali. Ya, pertanyaan yang pertama ya tadi. Apakah nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? Ada yang bisa menjawab planet mana yang paling dekat dengan matahari? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah planet Merkurius. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apakah nama planet yang terletak paling jauh dengan matahari? Ada yang tahu planet yang paling jauh? Planet ke-8 ya. Apa? Iya, benar sekali. Planet yang terjauh adalah Neptunus. Pertanyaan yang ketiga. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya? Ada yang tahu? Iya, mudah sekali ya. Jawabannya adalah Merkurius. Pertanyaan yang keempat. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya? Iya, benar sekali. Planet terbesar adalah planet Jupiter. Jupiter ini adalah planet urutan ke-5 dari matahari. Jupiter ini adalah planet yang paling besar. Pertanyaan kelima. Apakah nama planet yang mengalami revolusi paling cepat? Ada yang tahu?
Iya, benar sekali. Planet yang mengalami revolusi adalah paling cepat adalah Merkurius. Kenapa? Ya, karena Merkurius letaknya adalah paling dekat dengan matahari, sehingga waktu yang diperlukan itu untuk mengelilingi matahari paling cepat ya. Jadi berputarnya dibanding dengan planet-planet lain, Merkurius akan lebih cepat karena ya dekat itu. Yang keenam, apakah nama planet yang memiliki revolusi paling lama? Mengapa? Ada yang tahu jawabannya apa? Iya, benar sekali, jawabannya adalah Neptunus. Kenapa? Karena Neptunus ini letaknya paling jauh sehingga jarak yang ditempuh untuk satu kali mengelilingi matahari menjadi sangat lama. Jadi karena Neptunus ini adalah planet ke-8, berbeda dengan planet-planet yang dekat dengan matahari, maka waktu yang diperlukan untuk mengelilingi matahari menjadi jauh lebih lama sehingga revolusinya menjadi lama. Oke? Ya, bagus sekali anak-anak. Tadi kalian sudah membaca teks informasi dan menganalisisnya. Kalian juga sudah memperagakan atau bermain peran. Kalian juga sudah menyusun laporan pengamatan dan menjawab beberapa pertanyaan. Good job, bagus sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, tepuk salut dulu dong. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Oke, sekarang kita akan masuk pada mata pelajaran selanjutnya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada bahasa Indonesia ini kita akan belajar materi mengenai karangan fiksi. Sebelumnya ada yang pernah membaca karangan fiksi? Iya, apa contohnya? Pada zaman dahulu, betul sekali ya. Pada zaman dahulu itu merupakan fabel. Fabel itu merupakan bagian dari karangan fiksi atau yang dibuat berdasarkan khayalan dari pengarang. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, Ibu mempunyai teks informasi yang berkaitan dengan materi kita, karangan fiksi. Mari disimak dan dibaca bersama-sama. Cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Tokoh, watak, alur dan latar belakang di dalam karangan ini merupakan hasil olah pikir dan kreativitas pengarangnya. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Jadi karangan fiksi seperti yang Ibu bilang tadi merupakan cerita berdasarkan khayalan atau imajinasi dari pengarangnya yang di dalamnya terdapat tokoh, watak, alur, latar belakang. Selanjutnya, untuk memperjelas lagi, Ibu ada beberapa pengertian. Mari dibaca dan dipahami bersama-sama. Tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang membawa cerita dalam cerita fiksi sehingga terjalin sebuah kisah. Selanjutnya, watak. Watak tokoh dalam suatu cerita adalah cerita sifat yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Selanjutnya ada alur. Alur ini adalah sebuah struktur penceritaan atau sebagai alur kejadian yang titik beratnya pada ada hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya ada latar ya. Latar ini adalah latar peristiwa dalam karya fiksi, dapat berupa tempat, waktu, ataupun peristiwa. Tadi di tokoh tadi dijelaskan ada 2 jenis, apa saja tadi? Iya, ada tokoh utama, ada tokoh tambahan. Tokoh utama itu adalah tokoh yang sering muncul, yang sering diceritakan, sedangkan tokoh tambahan itu adalah tokoh yang perannya hanya untuk mendukung tokoh utama saja. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah karangan fiksi yang judulnya Barisan yang Menyenangkan, yang dikarang oleh penulis Amanda Naila. Mari dibaca dan dipahami bersama-sama.
Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, mengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi, gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu, Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan. Mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat? Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapati sedang melamun. Perlahan ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei, anak ayah kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh, ayah," ujarnya sembari tertawa. "Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain? Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus." Ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips. Oleh karenanya, planet-planet dalam sistem tata surya tidak menabrak satu sama lain. Tiara yang dari tadi mendengarkan dengan seksama penjelasan ayah hanya bisa mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya, planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. Tiara, ayah, kita makan sama-sama yuk. Ayah pasti juga sudah lapar, ibu sudah siapkan. Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. "Ya, benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan dalam tubuh kita." Nah, anak-anak, kalian sudah membaca contoh cerita fiksi karangan Amanda Naila, Barisan yang Menyenangkan. Tadi ibu sudah meminta kalian untuk memahami bagaimana teks cerita fiksi ini, analisisnya seperti apa, tokohnya bagaimana. Selanjutnya, untuk memeriksa pemahaman kalian kembali, ibu ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, ibu akan menampilkan pertanyaan yang cukup sederhana, mudah sekali. Iya, pertanyaan yang pertama, judul cerita fiksi tadi apa? Ayo, sangat mudah kan? Ada yang tahu? Iya, benar sekali, judulnya adalah Barisan yang Menyenangkan. Selanjutnya, penulisnya tadi siapa? Ayo. Iya, benar, penulisnya adalah Amanda Naila. Selanjutnya, ibu akan membagikan pertanyaan yang cukup membutuhkan kemampuan analisis yang lebih tinggi dari yang ibu tampilkan tadi. Ya, ini ya. Pertanyaan yang pertama, tokoh utamanya tadi siapa? Ayo, ada yang tahu? Iya, benar sekali, tokoh utamanya adalah Tiara. Tadi kalian sudah membaca teks Barisan yang Menakjubkan. Ada yang bisa menggambarkan Tiara itu seperti apa? Iya, Tiara itu adalah seorang gadis kecil, cantik, berambut berkucir, dan sangat ingin mengetahui tentang hal-hal yang ia ketahui. Ia langsung menanyakan kepada ayahnya. Sangat bagus sekali ya. Tiara adalah gadis yang cerdas. Bagaimana sifat dari tokoh utama atau Tiara? Ada yang tahu? Iya, betul sekali ya. Tiara tadi cerdas. Selanjutnya mempunyai rasa ingin tahu yang kuat dan juga religius. Selanjutnya tindakan yang dilakukan, ada yang tahu? Iya, benar sekali.
Tiara itu memikirkan secara mendalam informasi yang didapatkannya. Seperti tadi, dari sekolah dia mendapatkan informasi dari ibu guru, kemudian di rumah dia pikirkan secara mendalam lagi, ditanyakannya kepada ayah, menganalisis informasi yang ia dapat sehingga informasi Tiara menjadi lebih banyak atau bertambah. Patut dicontoh ya. Selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang tokoh utama? Iya tuh kan, seorang gadis yang mempunyai sifat-sifat yang patut dijadikan sebagai contoh, maka anak-anak, kalau ibu pada hari ini menerangkan materi, maka di rumah anak-anak bisa mempelajari kembali seperti yang dilakukan pada Tiara. Tujuannya apa? Agar informasi yang kalian dapat itu tidak gampang lupa, kemudian malah menjadi bertambah, dan ingatan kalian akan menjadi dalam, jadi pengetahuan kalian akan bertambah terus. Bagus sekali, patut untuk dicontoh ya anak-anak. Selanjutnya, ibu sudah menyiapkan ya beberapa pertanyaan. Nih, ada 4 pertanyaan saja, mari kita bahas bersama-sama. Bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut? Ada yang bisa menjawab? Iya, benar sekali. Karangan fiksi tadi bercerita tentang pemikiran Tiara tentang orbit edar planet-planet. Pertanyaan yang kedua, siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut? Ada yang bisa menyebutkan tokoh utamanya tadi siapa, sekaligus ya mengetahui pemahaman kalian. Apakah kalian sudah bisa membedakan mana tokoh utama, mana tokoh tambahan? Ada yang tahu tokoh utamanya siapa? Iya, benar sekali, tokoh utamanya adalah Tiara ya. Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan ketiga, tokoh tambahan. Tokoh tambahan dalam karangan fiksi barisan yang menakjubkan siapa selain Tiara? Siapa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali ya, ada ayah dan ibu. Selanjutnya pertanyaan keempat ya. Di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut bisa terjadi? Ada yang tahu latarnya? Iya, benar sekali, latarnya adalah pada halaman belakang rumah Tiara. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar pada tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Kita sudah belajar mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Mari bersama-sama kita merefleksikan kembali apa yang sudah kita lakukan. Ya benar, kita sudah membaca teks informasi mengenai sistem tata surya, kita sudah melihat video cara kerja sistem tata surya, bahkan sudah memperagakan cara kerja sistem tata surya dan menjawab beberapa pertanyaan dan menyusun laporan. Di bahasa Indonesia tadi kita sudah membaca pengertian dari teks cerita fiksi, kita sudah membaca cerita fiksi dan menganalisisnya, menjawab beberapa pertanyaan, baik menjelaskan tokoh, latar, ataupun sifat-sifat yang patut dicontoh ya anak-anak. Jadi, kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, ini, sistem tata surya, bahwa galaksi kita itu adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu terdapat 8 planet yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Ketika planet-planet berada dalam orbitnya, maka planet-planet tidak akan saling bertabrakan ya. Selanjutnya kita belajar tentang rotasi bumi, bahwa rotasi bumi adalah peristiwa berputarnya planet pada porosnya. Akibat dari rotasi bumi tadi apa? Iya, benar sekali, akibat dari rotasi bumi adalah peristiwa siang dan malam. Selanjutnya kita juga sudah belajar revolusi. Revolusi tadi adalah peristiwa berputarnya bumi atau berputarnya planet-planet yang lain dalam mengelilingi matahari. Akibat dari revolusi bumi tadi apa?
Iya, perubahan rasi bintang yang berbeda-beda, lalu perbedaan lama waktu siang dan malam, perbedaan iklim, dan sebagainya. Kita juga sudah belajar cara kerja planet dalam sistem tata surya seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia kita sudah belajar tentang karangan fiksi, bahwa karangan fiksi itu adalah cerita atau kisah yang tidak nyata yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi dari pengarang yang di dalamnya terdapat tokoh, alur watak, latar, dan sebagainya. Nah, tokoh utama tadi adalah tokoh yang sering disebutkan atau yang sering diceritakan dalam karangan fiksi, sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang mendukung peran dari tokoh utama. Kita tadi juga sudah menganalisis karangan fiksi baik dari latar, sifat, dan sebagainya. Anak-anak, untuk penugasan, Ibu ingin kalian mencari informasi baik dari surat kabar, majalah, boleh dari internet. Kalian catat informasi tentang karakteristik masing-masing ke-8 planet. Kalian catat dalam buku catatan kalian. Ibu beri waktu 3 hari, kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Itu saja penugasan dari Ibu. Adakah yang ingin kalian tanyakan baik terkait penugasan maupun materi pada hari ini? Tidak ada? Alhamdulillah, semua sudah paham ya? Iya, alhamdulillah. Untuk akhir dari kegiatan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.